DPR menggelar rapat paripurna membahas pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Indra Mawan serta Muhammad Reza di gedung DPR. Ya, Tezar, sejauh ini bagaimana dengan perkembangan yang ada di sana? Eliza, sidang paripurna ini baru dimulai sekitar 10.30 tadi. Memang seperti Eliza katakan tadi, agendanya antara lain adalah ini pembacaan hasil keputusan fit and proper test yang dilakukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan kemarin untuk menjadi Kepala BIN yang baru untuk menggantikan Kepala BIN yang saat ini menjabat Sutioso. Dan seperti kita lihat kemarin, memang DPR juga secara terbuka menyatakan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan ini layak dan juga dianggap patut untuk menjabat sebagai Kepala BIN yang baru. Dan hari ini keputusan tersebut akan dibacakan di sidang paripurna dan kemudian nanti setelah itu surat ini akan dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo, dan yang berarti bahwa Presiden Joko Widodo sudah dapat melantik BG sebagai Kepala BIN yang baru yang sudah mendapat restu dari DPR. Dan kami juga tadi melihat bahwa Budi Gunawan sudah hadir di ruang sidang sekitar pukul jam 9 atau sekitar 1 jam lebih awal dibandingkan pembukaan sidang yang baru dimulai sekitar pukul 10.30 tadi. Jika kita review kemarin, Eliza, memang dalam fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi 1 kemarin, ini sudah bisa ditebak bahwa pernyataan semua fraksi adalah setuju untuk mengusung BG yang dianggap layak menjadi Kepala BIN yang baru. Ini juga diungkapkan oleh Ketua Komisi 1 Abdul Haris, yang menyatakan semua fraksi menyatakan BG layak menjadi Kepala BIN dan ini sesuai fit and proper test. Bahkan sebelumnya, Eliza, beberapa fraksi menyampaikan bahwa mereka mendukung BG ini meskipun BG ini belum menyampaikan visi dan juga misinya. Dan kemarin juga dinyatakan tidak ada perdebatan yang berarti di dalam ruang sidang. Ini juga menggambarkan kepada kita memang bagaimana kedekatan antara Budi Gunawan dan juga para anggota di DPR, khususnya Komisi 1 dan juga Komisi 3 yang memang 4 orang Komisi 3 kemarin di BKO-kan oleh partainya ke Komisi 1. Dan kemarin juga, Eliza, fit and proper test memang berjalan secara terbuka dan juga terbuka ketika membacakan visi dan juga misi serta apa kemudian yang menjadi fokus dari Budi Gunawan jika menjadi Kepala BIN, dan tertutup ini ketika ada tanya jawab dari DPR. Dan ini alasannya adalah persoalan rahasia negara dan juga ada hal-hal strategis yang dibicarakan. Dan kemarin dalam visi dan misinya Budi Gunawan menyatakan bahwa ia akan meningkatkan optimalisasi peran BIN dan juga peningkatan kemampuan BIN serta meningkatkan koordinasi antar lembaga intelijen serta peningkatan sumber daya manusia di bidang intelijen. Selain itu memang secara undang-undang jika kita tahu, Eliza, bahwa BIN ini hanya memiliki single client, yakni presiden, yang berarti bahwa presidenlah orang yang tahu siapa yang bisa ia percaya. Dan seperti kita tahu bahwa undang-undang juga menyatakan bahwa BIN ini hanya memiliki wewenang pada deteksi dini dan juga peringatan dini, dan BIN tidak memiliki hak atau wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan juga penyidikan. Eliza. Iya, Tezar, dengan proses yang sudah berlangsung saat ini dan juga perkembangan proses yang ada, ini adakah informasi kira-kira kapan secara resmi Budi Gunawan ini akan dilantik? Neza, mengenai informasi tersebut, memang hari ini ketika kemudian sudah dibacakan, ini akan dilayangkan suratnya kepada Presiden Joko Widodo, yang berarti Presiden Joko Widodo sudah dapat melantik. Nah, urusan melantik ini diserahkan kembali kepada Presiden Joko Widodo. Kami juga belum mendapatkan informasi pasti kapan kira-kira BG akan dilantik. Namun memang informasi yang beredar bahwa besok Jumat ini BG sudah dapat dilantik, tapi ini sekali lagi belum dapat dipastikan, mengingat bahwa Presiden Joko Widodo sejak awal September ini sudah terbang untuk melakukan kunjungan kenegaraan atau pertemuan internasional G20 di China, dan juga kemudian dilanjutkan kunjungannya ke Laos, dan memang Presiden sendiri dijadwalkan akan pulang pada Kamis malam ini. Dan Eliza, jika kita melihat memang proses Budi Gunawan untuk menjadi Kepala BIN ini berlangsung dengan cukup mulus, Eliza. Ini pada awal Jumat pekan lalu ini Mensesnek mengajukan surat kepada pimpinan DPR, mengajukan nama Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Kemudian setelah itu Selasa sudah diparipurnakan, Eliza, dengan pengajuan surat ini dari Presiden, dan kemudian pada Rabu fit and proper test dimulai dan dinyatakan layak, dan kemudian hari ini paripurna dan penetapan hasil dan fit proper test tersebut sudah dibacakan oleh DPR, dan kemudian Presiden baru dapat melantik. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana mulusnya
langkah Budi Gunawan untuk menjadi Kepala BIN yang baru menggantikan Sutioso. Eliza, 10 fraksi di Komisi 1 DPR sebelumnya menyetujui pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Wakapolri tersebut dinyatakan layak menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. 10 fraksi di Komisi 1 DPR menyetujui pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Wakapolri itu dinyatakan layak menjadi Kepala BIN. Keputusan ini diambil usai Budi Gunawan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR. Komjen Pol Budi Gunawan pun menyatakan siap menjadi Kepala BIN menggantikan Sutioso. Ia berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan juga DPR yang telah memberi kesempatan untuk menjelaskan visi, misi, dan program berkaitan dengan penguatan BIN ke depan. Ia juga menyatakan akan menguatkan fungsi BIN dalam bidang deteksi serta peringatan dini hingga semua ancaman bisa dicegah. Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan secara tertutup di DPR. Nah, tentunya saya akan bekerja berdasarkan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian juga Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Intelijen Negara, kemudian Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara. Ini semua menjadi dasar kita di dalam nanti lebih memantapkan, menguatkan fungsi BIN, baik itu di bidang deteksi dini maupun peringatan dini, sehingga semua ancaman atau potensi ancaman bisa kita eliminir sejak. Mungkin itu sementara yang dalam saya hal koordinasi sampaikan. antara intelijen negara bagaimana Pak konkretnya? Termasuk itu, karena memang di undang-undangnya seperti itu, baik itu di kegiatan deteksi dini maupun peringatan dini. Yang kedua, penguatan, lebih mengefektifkan kembali, mengoptimalkan koordinasi di antara seluruh fungsi penyelenggara fungsi intelijen negara yang lain. Uji kelayakan dan kepatutan ini berjalan mulus tanpa hambatan yang juga diapresiasi oleh Budi Gunawan. 9 anggota DPR dari berbagai komisi dan fraksi dimutasi ke Komisi 1 DPR saat uji kepatutan dan kelayakan Budi Gunawan. Dari 7 anggota DPR itu, 4 diantaranya merupakan anggota Komisi 3 DPR. Dalam pengamanan terhadap pemberantasan teroris, kemudian juga terhadap proteksi terhadap masyarakat Indonesia. Kemudian juga masalah-masalah lain yang kalau menurut hemat kami itu sangat relevan ya dijalankan. Tinggal nanti kami sepakat apa yang disampaikan oleh beliau, kemudian dipraktekkan dan kemudian terus akan melakukan pengawasan di dalam rapat dengar pendapat antara Kabin dengan Komisi 1 itu. Tidak perlu dipertanyakan lagi, saya juga mantan prajurit TNI ya. Di sana itu di BIN dimanapun lembaga negara itu sudah ada prosedur yang baku ya, kemudian peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing ya. Disitulah seorang pimpinan pejabat itu bekerja. Latar belakang manapun yang paling penting kompetensi. Disebut catatan khusus itu bukan, tetapi harapan apa yang dipaparkan sudah cukup komprehensif. Tinggal dilaksanakan ya, kemudian dan kami akan mengawasinya. Anggota Komisi 3 yang dimutasi ke Komisi 1 adalah Risa Mariska dari PD Perjuangan, Sufmi Dasko Ahmad dari Gerindra, Benika Harman dari Demokrat, serta Habib Abu Bakar Al-Habsyi dari fraksi PKS. Sufmi Dasko mengaku tidak ada tujuan tertentu atas perpindahan sementara dirinya ke Komisi 1 DPR. Menurutnya, hal ini biasa dilakukan untuk mengganti sementara anggota dari fraksi yang tidak bisa hadir saat keputusan penting diambil. Di sisi lain, Dasko mengatakan Partai Gerindra menilai Budi Gunawan sebagai sosok yang layak untuk menjabat Kepala BIN yang baru. Tim Liputan, Berita 1. Harapan bersama bahwa langkah BG menjadi Kepala BIN ini dapat
berimbas pada pengoptimalan dan juga peningkatan kualitas BIN, sehingga kemudian dalam jangka panjang Indonesia dapat bebas dari bibit terorisme dan juga ancaman terorisme. Kembali ke Anda, Eliza, di studio. Baik, terima kasih Tezar.